Setoran bandar narkoba ke pejabat polisi menunjukkan korupsi sistemik institusi itu. Perlu reformasi menyeluruh. Saya Lani Diana dan inilah Editorial Tempo. Kasus demi kasus yang melibatkan anggota kepolisian negara Republik Indonesia makin menjauhkan semboyan melindungi mengayomi dari kenyataan. Janji perbaikan internal institusi itu setelah berbagai skandal sebelumnya terbongkar pun belum terlihat hasilnya. Perkara yang melibatkan Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kuncoro dalam jaringan narkotik jenis sabu dan ekstasi hanya contoh terbaru kejahatan di lingkup internal Polri. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan mantan Kepala Kepolisian Resor Bima Kota, Nusa Tenggara Barat itu sebagai tersangka karena menerima aliran dana dari bandar narkotik dan obat-obatan berbahaya bernama Koko Erwin. Dalam kasus ini, polisi dan bandar narkoba seolah-olah berkolaborasi. Bandar awalnya dikenalkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Bima Kota, Ajun Komisaris Malaungi. Pejabat yang seharusnya bertugas memimpin perang melawan narkotik itu justru mendapatkan jatah narkoba. Rantai komando berubah menjadi jaringan pengedar barang terlarang. Skandal meluas, melibatkan istri dan mantan anak buah Didik. Di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, kejahatan dengan pola serupa juga terbuka. Kepala Satuan Reserse Narkoba Ajun Komisaris Arifan Effendi dan bawahannya menerima setoran sekitar 13 juta rupiah per pekan dari bandar narkoba. Polisi berubah fungsi menjadi pelindung dan pengayom peredaran narkoba. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menahan keduanya. Beberapa waktu lalu, skandal serupa bahkan melibatkan perwira tinggi kepolisian Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Teddy terlibat jual beli barang bukti perkara narkoba yang seharusnya dimusnahkan. Pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat tersebut. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan narkoba justru menjadi sumber rantai di dalam institusi kepolisian. Dari dugaan setoran kepada Kepala Kepolisian Resor, pengenalan bandar oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba, hingga praktik menjual barang bukti, semuanya memperlihatkan relasi kuasa yang menghasilkan keuntungan. Penyalahgunaan kewenangan terlihat meluas. Istilah oknum yang sering dipakai untuk menyebut anggota kepolisian pelaku kejahatan terasa menyesatkan. Ketika pejabat pemegang kewenangan penindakan terseret kejahatan, persoalannya bukan lagi berkaitan dengan moral individu, melainkan masalah tata kelola institusi. Skandal di Bima Kota serta berbagai kasus sebelumnya merupakan korupsi yang berakar pada sistem. Apa yang membedakan korupsi personal dengan institusional? Dalam korupsi personal, pelaku menyimpang dari sistem. Dalam korupsi institusional, sistem justru menyediakan ruang bagi penyimpangan. Pelaku bisa dicopot dari posisinya, tapi pola yang korup tetap bertahan. Dampaknya bukan hanya tetap maraknya peredaran narkotik yang merugikan masyarakat. Legitimasi negara pun terus tergerus karena polisi memegang mandat penegakan hukum. Ketika aparat masuk ke jaringan kejahatan, batas antara negara dan kriminal menjadi kabur. Disinilah reformasi menyeluruh di tubuh Polri diperlukan. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.